Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Munirah, NPM 3522111006. Kali ini saya memenuhi tugas anatomi fisiologi tumbuhan dengan dosen pengampu Budia Setyaningrum. Baik, tugas anatomi fisiologi kelompok 4 yaitu reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pengertian sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan adalah sel-sel yang terdapat pada bagian tubuh tumbuhan tertentu yang dapat membelah diri dan membentuk organ reproduksi baru. Organ reproduksi ini nantinya akan tumbuh menjadi individu baru yang identik dengan induknya. Sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan biasanya ditemukan pada bagian-bagian tertentu seperti rimpang, umbi, stolon, atau batang bawah. Namun tidak semua tumbuhan memiliki sel pembentuk reproduksi vegetatif. Berikut adalah contoh dari rimpang, umbi, ataupun stolon. Rimpang di sini terdapat tanaman jahe. Yang kedua yaitu di sini ada umbi. Saya contohkan dengan kentang. Dan yang terakhir stolon, saya contohkan stroberi karena batangnya bergeragi. Selanjutnya yaitu macam reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Macam reproduksi vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu buatan dan alami. Yang pertama, buatan di sini ada stek, cangkok, merunduk, mengeten, menyambung, dan menempel. Sedangkan yang kedua secara alami yaitu terdapat spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan geragi. Selanjutnya yaitu asal mula penemuan sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Penemuan sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan pertama kali dilakukan oleh seorang ahli botani bernama Johannes Reinke pada tahun 1891. Reinke menemukan bahwa pada beberapa jenis tumbuhan terdapat sel-sel khusus yang dapat membelah diri dan membentuk organ reproduksi baru. Setelah penemuan Reinke, para ahli botani kemudian melakukan penelitian lebih lanjut dan menemukan bahwa sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan merupakan hasil dari modifikasi sel-sel normal pada bagian-bagian tertentu dari tumbuhan tersebut. Fungsi sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan memiliki fungsi utama, yaitu untuk memperbanyak diri secara aseksual. Dengan adanya sel-sel ini, tumbuhan dapat menghasilkan keturunan baru tanpa harus melalui proses persilangan antara dua individu yang berbeda. Fungsi lain dari sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan adalah sebagai cadangan makanan. Beberapa jenis tumbuhan seperti singkong dan ubi jalar menggunakan rimpang antara umbi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sel-sel berbentuk reproduksi vegetatif pada bagian ini juga berfungsi
sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya, proses pembentukan sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Proses pembentukan sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan dimulai dari perubahan sel-sel normal menjadi sel-sel khusus yang dapat membelah diri. Proses ini disebut dengan diferensi sel. Setelah sel-sel khusus terbentuk, sel-sel ini kemudian membelah diri secara terus-menerus untuk membentuk organ reproduksi baru. Organ reproduksi ini kemudian akan tumbuh menjadi individu baru yang identik dengan induknya. Peran sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan memiliki peran penting dalam dunia pertanian. Dengan adanya sel-sel ini, petani dapat memperbanyak tanaman secara cepat dan mudah tanpa harus menunggu proses persilangan antara tanaman yang memakan waktu lama. Beberapa jenis tanaman seperti pisang, jeruk, dan ubi kayu seringkali diperbanyak menggunakan teknik perbanyakan vegetatif dengan memanfaatkan sel pembentuk reproduksi vegetatif. Teknik ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan produksi dan kualitas tanaman. Kesimpulan, sel pembentuk reproduksi vegetatif pada tumbuhan memiliki peran penting dalam memperbanyak tanaman secara seksual. Sel-sel ini juga berfungsi sebagai cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu. Meskipun sel pembentuk reproduksi vegetatif telah ditemukan sejak lama, namun teknik perbanyakan vegetatif masih terus dikembangkan dan digunakan dalam dunia pertanian hingga saat ini. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.